ada King Kong makan terasi. Jangan bengong, ayo simak presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami mahasiswa-mahasiswi Universitas Bina Niaga Indonesia semester 4 Manajemen Bisnis kelas malam kelompok 10 yang akan membahas simulasi di mata kuliah Manajemen Operasi. Dengan 4 anggota yang terdiri dari Arda, Irna, Munzir, dan saya sendiri, Amanda Putri Hairina. Baik teman-teman, kira-kira apa ya yang bakal kami bahas? Baik teman-teman, apa aja sih yang akan kami bahas? Yang pertama, mengenai definisi simulasi. Yang kedua, apa sih manfaatnya? Yang ketiga, itu ada jenis-jenis simulasi. Yang keempat, bagaimana ya prosesnya? Yang kelima, area-area sistem simulasi. Yang keenam, pemodelan sistem. Yang ketujuh, kelebihan dan kekurangan simulasi. Dan yang kedelapan, kami akan memberikan contoh mengenai proses Monte Carlo. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa sih itu simulasi? Secara umum, simulasi dapat diartikan sebagai sebuah teknik menirukan atau memperagakan kegiatan berbagai macam proses atau fasilitas yang ada di dunia nyata. Menurut Sheryl 1975, simulasi merupakan proses perencanaan model dari sistem nyata yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksperimen terhadap model untuk mempelajari perilaku sistem atau evaluasi strategi. Sedangkan simulasi manajemen operasi adalah proses matematis untuk menghasilkan model dari sistem operasi dan mempelajari cara mengoptimalkannya. Manfaat simulasi manajemen operasi yaitu ada 4. Yang pertama, meminimalkan risiko. Nah, di sini simulasi manajemen operasi memungkinkan perusahaan untuk menguji berbagai model manajemen dan strategi bisnis tanpa harus mengambil risiko nyata. Dengan melakukan simulasi, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengevaluasi keberhasilan potensi dari berbagai strategi. Nah, yang kedua, meningkatkan produktivitas. Memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan mempercepat proses produksi. Dengan menguji berbagai model dan strategi, perusahaan dapat menemukan cara untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas produk atau layanan. Memungkinkan perusahaan untuk menguji kualitas produk atau layanan dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Dengan mengidentifikasi masalah potensial dan menemukan cara untuk mengatasinya, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat reputasi merek. Yang keempat, ada mengembangkan strategi bisnis. Simulasi manajemen operasi memungkinkan perusahaan untuk menguji berbagai strategi bisnis dan menemukan yang paling efektif dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengevaluasi keberhasilan potensial dari berbagai strategi. Perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih kuat dan lebih efektif. Adapun jenis-jenis simulasi manajemen operasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, simulasi menurut sifat dan waktunya dibagi menjadi 2, yaitu simulasi statis dan simulasi dinamis. Yang kedua, simulasi menurut ada tidaknya perubahan acak dibagi menjadi 2, yaitu simulasi deterministik dan simulasi stokastik atau probabilistik. Yang ketiga, simulasi menurut jenis perubahan acaknya dibagi menjadi 4, yaitu simulasi diskrit, simulasi kontinu, simulasi campuran, dan simulasi Monte Carlo. Proses simulasi manajemen operasi. 1. Menentukan tujuan simulasi. Langkah pertama adalah menentukan tujuan dari simulasi tersebut. Tujuan ini akan menentukan variabel-variabel yang akan dimasukkan dalam model simulasi. 2. Pengumpulan data. Setelah tujuan simulasi ditentukan, data yang dibutuhkan untuk membangun model simulasi harus dikumpulkan. Data dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk catatan internal perusahaan, survei pelanggan, atau data industri yang tersedia publik. 3. Memodelkan proses. Setelah data dikumpulkan, proses bisnis harus dimodelkan menggunakan perangkat lunak simulasi yang sesuai. Proses bisnis yang akan dimodelkan harus dipilih ke dalam elemen-elemen yang dapat diukur dan dikontrol, verifikasi dan validasi. Setelah model simulasi dibangun, model tersebut harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa model tersebut dapat memberikan hasil yang akurat dan relevan. 4. Analisis hasil. Setelah model simulasi diverifikasi dan divalidasi, hasil simulasi dapat dianalisis. Hasil ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan operasional yang lebih baik dan meningkatkan kinerja keseluruhan sistem. Adapun area-area sistem yang dapat diterapkan simulasi antara lain antrian. Pada sistem antrian, ketika beberapa asumsi yang diisyaratkan antara tidak terpenuhi, sistem antara yang kompleks, pengembangan formula analisis tidak dapat dilakukan, maka simulasi menjadi satu-satunya analisis yang berbeda. 2. Pengendalian persediaan. Simulasi digunakan pada pengendalian persediaan karena ada praktiknya. Permintaan sulit diketahui secara pasti sehingga simulasi merupakan variabel acak yang mencerminkan ketidakpastian permintaan. 3. Produksi pemanufakturan. Pada area ini, simulasi diterapkan sebagai analisis jadwal produksi, urutan produksi, keseimbangan, lini pemasangan atas persediaan dalam proses, susunan pabrik dan lokasi pabrik. 4. Pembiayaan. Simulasi digunakan untuk menentukan input dalam perhitungan tingkat pengambilan (rate of return), di mana input tersebut variabel acak seperti ukuran pasar, harga jual, tingkat pertumbuhan, dan pangsa pasar. Pemasaran.
Simulasi diterapkan untuk memastikan reaksi suatu pasar terhadap pengenalan suatu produk atau terhadap kampanye periklanan untuk produk yang sudah ada. 6. Operasi layanan umum. Operasi pelayanan umum yang semakin kompleks seperti 2. Operasi departemen, kepolisian, dinas kebakaran, kantor pos, rumah sakit, sistem pengendalian bandar udara, dan sistem pelayanan lainnya, menjadikan simulasi menjadi penting penggunaannya untuk mengakomodasi variabel acak dalam pengoperasian dan pelayanan umum. 7. Analisa lingkungan dan sumber daya. Metode simulasi dikembangkan untuk memastikan pengaruh dan proyek-proyek seperti pabrik tenaga nuklir, penampungan jalan bebas hambatan, dan lingkungan sekitarnya. Dalam bidang analisis sumber daya, modul simulasi telah dikembangkan untuk mensimulasikan sistem energi dan kemungkinan adanya sumber energi. Pemodelan sistem simulasi. Eksperimen dengan sistem nyata dan model. Eksperimen langsung dengan sistem nyata adalah lebih baik jika hal itu memungkinkan, cost efektif, dan relevan dengan tujuan studi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sangat sulit untuk melakukan eksperimen langsung. Hal ini disebabkan karena biaya eksperimen yang mahal dan tim costly. Dengan membuat model yang representatif, maka kita dapat melakukan eksperimen dengan biaya murah. Model fisik dan matematis. Model fisik adalah model miniatur dari suatu sistem seperti restoran siap saji, simulator penerbangan, dan lain sebagainya. Dalam beberapa aspek model fisik banyak dipakai dalam pemecahan persoalan engineering dan sistem manajemen, seperti miniatur material handling. Tetapi yang paling utama dalam persoalan engineering dan manajemen adalah model matematis yang menggambarkan sistem sebagai hubungan yang logis dan kuantitatif yang kemudian dapat dimanipulasi dan diubah mengetahui bagaimana model bereaksi. Model simulasi dan analitis. Suatu sistem bisa jadi sangatlah kompleks dan melibatkan ketidakpastian sehingga untuk mendefinisikan model. Kelebihan dan kekurangan menggunakan simulasi. Kelebihan: model simulasi lebih realistis terhadap sistem nyata karena asumsinya lebih sedikit, memudahkan mengontrol lebih banyak kondisi dari suatu percobaan sehingga memungkinkan untuk dicoba diterapkan secara nyata pada sistem itu. Kekurangan: simulasi bukan presisi dan juga bukan suatu proses optimasi. Simulasi tidak menghasilkan penyelesaian, tetapi menghasilkan cara untuk menilai jawaban termasuk jawaban optimal. Tidak semua situasi dari nilai melalui simulasi kecuali situasi yang memuat ketidakpastian, probability. Proses Monte Carlo. Salah satu bentuk simulasi yang paling sederhana adalah proses Monte Carlo untuk mensimulasikan variabel acak belakangan ini. Istilah Monte Carlo telah menjadi sinonim dengan simulasi probabilitas, namun dalam Monte Carlo sampling secara lebih tegas berarti teknik memilih angka secara acak dari distribusi probabilitas untuk menjalankan simulasi. Monte Carlo adalah nama yang cocok karena prinsip dasar di balik proses tersebut adalah sama dengan yang pada arsenal perjudian di Monaco. Di Monaco untuk perjudian digunakan roda, laut, dadu, dan kartu. Peralatan tersebut menghasilkan angka secara acak dari suatu populasi yang jelas. Sebagai contoh, angka 6 yang berasal dari dadu yang dilemparkan merupakan nilai acak suatu populasi yang terdiri dari 11 nilai, yang mungkin dimulai dari angka 2 sampai 12. Pada prinsipnya, proses yang sama itu dipakai juga dalam proses Monte Carlo yang digunakan dalam model simulasi. Sebelum adanya tabel, angka acak atau penggunaan komputer untuk menentukan angka acak yang dipilih dapat digunakan dengan memutar roda Raoult yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian terdapat nilai peluang Vx untuk masing-masing nilai variabel X. Kemudian dalam masing-masing nilai variabel X diberikan angka dari 0 sampai 99 sesuai besar probabilitasnya. Sebagai contoh, jika untuk X sama dengan 0, probabilitasnya adalah 20% atau 0,2, maka diberi angka acak dari 0 sampai 19. Demikian seterusnya sampai nilai X yang terakhir. Selanjutnya roda Raoult yang telah dimodifikasi tersebut diputar untuk mendapatkan angka acaknya sesuai jumlah percobaan yang akan dilakukan simulasi. Thank you for watching. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.